Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas lengkap apa saja perbedaan antara Samsung A22 dengan Samsung M32. Karena jika kita lihat seperti ini, keduanya ini tampak sama aja. Bahkan chipset yang digunakan juga sama, MediaTek Helio G80, tapi dijual dengan harga yang berbeda. Samsung A22 dijual dengan harga 3 juta, sedangkan Samsung M32 dijual dengan harga 3,2 juta. Jadi cukup membingungkan sebenarnya. Tapi nggak usah khawatir, di video kali ini kita akan membahas lengkap. Kira-kira lebih oke dan mending yang mana? Dari segi desain, jujur saya pribadi juga rada bingung sih sebenarnya. Karena desain dan tata letak kedua HP ini sama persis, tidak ada bedanya. Seperti pinang dibelah dua. Mulai dari tampak belakang, tampak depan, panjang, lebar, hingga tingginya. Cover yang digunakan juga sama, berbahan polikarbonat dengan finishing yang glossy. Bedanya di Samsung A22 polos aja, sedangkan di Samsung M32 ada aksen garis-garis lurus. Di bagian belakang juga sama, cuman ada framing kamera kotak yang menampung 4 lensa. Sidik jari sama-sama terletak di bagian samping, jadi satu dengan tombol power. Bahkan sampai ukuran dan konsep layar yang digunakan juga sama, 6,4 inch dengan konsep layar yang masih water drop screen. Dan panel layar yang sudah sama-sama menggunakan Super AMOLED. Di sini yang sedikit beda cuman terletak pada resolusi layarnya. Samsung A22 masih SD Plus 720 x 1600 pixel, sedangkan Samsung M32 sudah Full SD Plus 1080 x 2400 pixel. Tapi saya yakin ini cuman masalah angka aja sih, karena jika kita jajarkan secara langsung, perbedaan keduanya ini tidak begitu terlihat dan terkesan sama aja malah. Warna yang dihasilkan sudah sama-sama bagus dan tajam. Buat nonton atau main game jangan ditanya, karena kontras yang dihasilkan sudah sangat bagus. Ciri khas layar Super AMOLED-nya Samsung lah pokoknya. Dan yang gak kalah penting, kedua HP ini juga sudah didukung dengan refresh rate hingga 90 Hz dan always on display atau AOD dengan beragam macam dan pilihan, yang bikin kedua HP ini tetap terlihat keren walaupun dalam keadaan layar mati sekalipun. Dari segi desain dan bentuk saya rasa sudah cukup jelas ya. Menurut saya kedua HP ini sama aja. Yang membedakan cuman warnanya aja dan resolusi layar yang digunakan. Kalau dari segi desain sama aja, sekarang kita akan compare atau menjajarkan dari segi spesifikasi dan performanya. Dari segi spesifikasi dan performa, kedua HP ini juga memiliki banyak kesamaan. Samsung A22 memiliki kapasitas RAM sebesar 6GB dengan internal memorinya 128GB. Chipset yang digunakan adalah MediaTek Helio G80 gaming processor octa-core 12 nanometer dengan GPU support Mali G52 MC2. Baterainya sebesar 5000 mAh dengan pengecasan yang sudah fast charging 15 watt. Untuk UI-nya berjalan di Android 11 basis One UI 3.1 dengan jaringan yang masih 4G LTE. Sedangkan untuk Samsung M32 memiliki kapasitas RAM yang lebih besar, yaitu sebesar 8GB dengan internal memorinya 128GB. Chipset yang digunakan sama dengan A22, MediaTek Helio G80 gaming processor octa-core 12 nanometer dengan GPU Mali G52 MC2. Untuk baterainya juga sama, sebesar 5000 mAh tapi dengan pengecasan yang jauh lebih ngebut, yaitu sudah 25 watt. Sementara itu untuk UI-nya masih sama, berjalan di Android 11 basis One UI 3.1 dengan jaringan yang juga masih 4G LTE. Dari semua spesifikasi di atas kertas, di sini jelas ya, Samsung M32 lebih diunggulkan karena memiliki RAM yang lebih besar serta kecepatan charging yang juga lebih ngebut. Tapi untuk masalah performa gamingnya, yang saya rasakan kedua HP ini sama aja karena menggunakan chipset dan GPU yang sama. Buat bermain PUBG Mobile misalnya, kedua HP ini menghasilkan di settingan grafik yang sama, Smooth Ultra, BELS Ultra, dan mentok sampai SD High. Experience saat bermain juga sama-sama enak, lancar, dan cukup applicable. Respon sentuhnya enak dan giroskop juga berjalan dengan baik di sini. Pokoknya selama pengujian yang saya rasakan sama aja, tidak ada perbedaan yang berarti. Untuk bermain game MOBA juga demikian, sudah sama-sama enak dan lancar. Keduanya sama-sama belum support hingga grafik ultra memang, tapi grafik yang dihasilkan sudah sama-sama bagus, nggak ada masalah sama sekali. Pokoknya untuk masalah performa, saya rasa kedua HP ini sama aja, tidak ada perbedaan yang berarti. Bedanya cuma masalah angka di atas kertas aja. Dan menurut saya Samsung M32 sedikit lebih diunggulkan di sini. Desain dan spesifikasi sudah, yang terakhir kita bandingkan dari segi kameranya. Kira-kira lebih bagus yang mana nih?
Untuk urusan kamera, Samsung A22 dan M32 memiliki jumlah lensa yang sama. Namun untuk resolusinya berbeda di sini. Samsung A22 memiliki 48 megapiksel kamera utama, 8 megapiksel kamera ultrawide, 2 megapiksel kamera bokeh dan 2 megapiksel kamera makro. Untuk kamera selfie-nya sebesar 13 megapiksel. Fitur kamera yang ditawarkan sudah tergolong lengkap dan komplit. Selain foto dan video, di sini juga masih ada foto potret atau bokeh. Dan di bagian selengkapnya masih ada foto profesional, foto panorama, makanan, foto mode malam, foto makro, gerak lambat atau slow motion dan hyperlapse. Sedangkan untuk Samsung M32 memiliki resolusi yang lebih besar, yaitu 64 megapiksel kamera utama, 8 megapiksel kamera ultrawide, 2 megapiksel kamera bokeh dan 2 megapiksel kamera makro. Untuk kamera selfie-nya juga lebih besar dari A22, sudah 20 megapiksel. Sedangkan untuk A22 hanya 13 megapiksel aja. Untuk fitur kamera yang ditawarkan sama seperti Samsung A22, sudah lengkap dan komplit, tidak ada perbedaan yang berarti. Tapi walaupun di sini lensa kamera Samsung M32 memiliki megapiksel yang lebih besar, bukan berarti hasil fotonya lebih bagus ya. Karena pada dasarnya lensa utamanya sama aja, cuman 12 megapiksel. Megapiksel besar di sini cuman ngaruh untuk hasil fotonya saat di zoom atau dicetak dengan ukuran yang lebih besar. Bukan masalah terang dan bagus yang mana. Tapi yang jelas biar lebih afdol, kamu bisa nilai dari hasil foto yang sudah ada. Kira-kira lebih oke dan bagus yang mana? Kalau menurut saya sih keduanya sudah sama-sama bagus. Cuman masalah komposisi warnanya saja. Ini adalah contoh perekaman video kamera depan menggunakan yang sebelah kiri ini Samsung A22, yang sebelah kanan adalah M32. Kalau ditanya bagus mana, keduanya sudah sama-sama bagus. Yang membedakan cuman masalah komposisi warnanya aja. Dan kalau ditanya megapiksel, ini lebih gede di M32 dibanding A22. Dan di sini untuk masalah warna ya, di sini untuk warna background hijaunya ini kalau yang saya lihat dari preview layarnya itu lebih bagus di Samsung M32 dibanding A22. Tapi yang jelas semua itu silahkan kamu nilai saja. Kira-kira lebih oke dan lebih bagus yang mana menurut kamu? Ini contoh perekaman kamera belakang. Yang sebelah kiri menggunakan Samsung A22 dan yang sebelah kanan ini menggunakan Samsung M32. Oh iya, untuk perekaman videonya keduanya ini sama-sama belum bisa sampai 4K ya. Cuman mentok di ukuran 1080 aja di 30 frame per second. Dan ini kondisi sama-sama ultra stabil videonya aktif atau stabilisasi videonya aktif. Jadi kamu bisa nilai kira-kira lebih oke yang mana. Kalau tanya bagus sih dua-duanya sudah sama-sama bagus. Cuman masalah komposisi warnanya aja. Dari semua poin yang sudah kita bahas, untuk desainnya kedua HP ini emang sama aja, nggak ada bedanya. Performanya juga sama, jadi bakal bikin galau calon pembelinya. Tapi untuk spesifikasi dan kamera menurut saya lebih unggul di Samsung M32 dibanding A22. Dan jujur kalau saya pribadi suruh pilih, saya sih pasti bakal pilih M32 aja. Karena harganya cuma beda 100 sampai 200 ribuan, tapi kita dapat kapasitas RAM yang lebih besar, kecepatan charging yang lebih ngebut dan megapiksel kamera yang juga lebih besar. Ini kalau menurut saya. Menurut kamu bagaimana? Silahkan tulis saja di kolom komentar. Tapi pada dasarnya kedua HP ini sudah sama-sama bagus, enak dan nyaman saat digunakan. Cuman masalah selera aja, lebih suka seri A atau seri M. Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai akhir. Semoga videonya gampang dan mudah dipahami. Dan yang paling penting semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan komen videonya. Jangan lupa juga subscribe channel sesuai harga. Tapi kalau nggak mau subscribe nggak apa-apa. Yang paling terpenting setiap ada video terbaru kamu selalu nonton. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.